Hari ini Minggu pagi, puluhan pendukung Anies Baswedan mendatangi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta. Ya, jadi mereka ini menamakan diri warga Jakarta, terdiri dari beberapa elemen. Yang jadi pertanyaanku, biasanya kalian sekali turun 1 juta. Kok sekarang puluhan? Jauh kali merosotnya. Udah banyak ya anak-anak abah yang sudah meninggalkan kalian. Ya, jadi mereka mendatangi kantor DPP PKS karena mereka ingin mendesak PKS supaya mereka memiliki keteguhan hati untuk tetap mendukung si Anies. Partai orang itu suka-suka orang itulah. Kau jadi kalian yang repot. Coba cek dulu itu KTA kalian, orang PKS tidak kalian. Yang ada beberapa celah dan ada beberapa pertanyaan di dalam hatiku. Yang pertama, ya kan, kalian punya KTA ke PKS nggak? Itu yang pertama. Baru yang kedua, kenapa kalian melakukan aksi pada hari Minggu? Dikatakan apa? Ya, kantor DPP PKS kosong. Kok kalian bikin aksi waktu kantor kosong? Kalau misalnya kalian bikin aksi, ya, itu besoknya, hari Senin. Kayak nggak ada aja lagi hari. Tenang aja, waktu pendaftaran masih lama. Hari Minggu bikin aksi, ya kan? Ada apa? Terdiri dari berbagai elemen katanya. Berbagai elemen kok cuman puluhan. Tapi tidak apa-apa ya. Yang namanya ingin menyampaikan aspirasi itu kita nggak bisa larang ya. Cuman masalahnya itu jumlahnya itu loh. Agak bikin agak banyak kayak ratusan gitu, kayak biar agak bergengsi aksi itu. Kayak mana ya? Nggak ada koordinasi sama kawan-kawan yang lain. Itu dia. Siapa yang nyuruh? Jadi kita di sini bisa lihat ya, bahwasanya anak-anak abah di grassroots pun juga itu sudah kurang kompaknya. Lihat aja yang ikut aksi itu. Maunya kayak di kemarin di Subang gitu loh, langsung ribuan, langsung pulangkan kartu anggota. Itu baru namanya aksi. Oh, tapi ini enggak, ini bukan aksi besar-besaran ini. Ini masih opening ceremony. Ya, jadi koordinator aksi tersebut ya, mereka mengirimkan surat kepada PKS ya. Kenapa dikirim surat? Ya karena kantor kosong. Kalau kantornya buka, otomatis mereka itu ngobrol langsung pada pengurus partai, kan begitu. Ya kan? Dan setelah itu, mereka berencana akan melakukan aksi yang sama. Mereka akan mendatangi kantor Nasdem dan juga kantor PKB. Yakin? Serius? Kapan mau datang ke kantor mereka? Hari Minggu lagi. Ya, memang betul ya, yang namanya mengeluarkan pendapat dan beraspirasi itu semuanya diatur dengan undang-undang. Ada undang-undangnya, ada peraturannya. Ya kan? Sekarang masalahnya ini, ya kan, yang mau kalian perjuangkan itu masih abu-abu. Gitu loh. Ini partai ya, yang mau kalian desak apa? Kalian desak partai, semua keputusan di tangan presiden. Presiden partai mereka di tangan ketum. Gitu loh. Dan semua ada kalkulasi politiknya, bukan asal-asalan kayak gitu. Bikin malu jadinya, kayak nggak ada nanti hasil perjuangan kalian itu. Aku tahu ini ya. Sekarang begini ya, kalian itu melakukan aksi tersebut karena apa? Karena baru Karena kalian baru dengar pidato dari Presiden PKS ya kan? Bahwasanya kami sudah menjalin komunikasi dengan Bapak Prabowo. Perlu diketahui bahwasanya PKS sendiri sudah mendukung Bapak Prabowo mulai dari tahun 2014.
Oleh karena itu, ya kami bersahabat baik dengan Bapak Prabowo dan kami mengharapkan bahwasanya akan ada komunikasi lebih lanjut. Ingat loh, yang dikatakan kemarin itu calon wakilnya apa namanya RK siapa? Inisialnya S. Bisa saja Sohibul Iman. Kenapa enggak? Makanya aku bilang ya, sekarang itu partai ya di mana-mana namanya pragmatis. Cuman ada pragmatis kiri, ada pragmatis kanan. Itu loh, ya kan? Ya memang harus pragmatis dong ya. Namanya juga untuk kemajuan partai. Walaupun dibungkus, dibalut dengan kata-kata demi kemajuan bangsa. Mana rela kita ketika kita melihat kawan kita berbagi-bagi kue, kita sendiri nggak dapatan kue. Walaupun kita nggak satu perjuangan, paling tidak mendekat lah kan begitu kan. Kawan dapat 3, kita dapat 1. Iya kan? Itu dia. Jadi kalau ku katakan sih sebetulnya aksi kalian ini bisa dikatakan aksi buang-buang waktu ini. Ya, buang-buang waktu. Karena apa? Ya, masalahnya itu bukan di partai PKS-nya, bukan di partai pendukungnya. Masalahnya itu dari calon gubernur kalian. Yang pertama, ya Anies itu sudah dikasih tenggang waktu selama 40 hari untuk memenuhi kuota dari 18 kursi menjadi 22 kursi minimal. Sehingga apa? Anies harus mencari satu lagi partai untuk menggandengnya bisa maju ke Pilgub DKI Jakarta. Nah ini Anies gak bergerak. Ongkang-ongkang kaki aja. Mengandalkan nama besar. Itu dia mengandalkan nama besar. Apa nama besar? Kalau nama besar itu bisa hilang gitu sekejap, ya kan? Nggak ada usaha dari Anies ini. Makanya nggak ada partai yang tergait kan begitu. Mana ada partai yang tertarik untuk pilih dia lagi, ya? Itu nggak disadari Anies gitu loh. Dia itu terlalu jumawa, dia itu terlalu overconfidence. Ya, sehingga dia itu berpikir bahwasanya aku nggak perlu cari partai. Karena apa? Dia berpikir bahwasanya partai nanti akan cari diriku sendiri, pikirnya gitu kan. Makan lengan itu. Lagi kan boy. Saya orang do memang. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya. Yang kedua, ya. Itu Anies, ya. Kalau misalnya dia punya utok-utok, ya terus yang udah utok-utok. Harusnya dia berpikir ya, itu Anies Baswedan sudah ditolong waktu Pilgub DKI pertama, sudah ditolong juga oleh PKS pada saat Pilpres, sampai sekarang nggak mau hatinya itu dengan tulus, dengan bersih masuk sebagai kadernya PKS. Coba bayangkan kalian. Di situ pun juga partai juga sudah menimbang-nimbang bahwasannya betul nggak ini kan begitu. Ya, itulah tadi apa namanya faktor overconfident tadi. Gitu. Jadi permasalahannya bukan di PKS gitu. Pergi pun kalian surat pun juga PKB dan juga Nasdem, aku yakin itu hasilnya nihil. Habis waktu kalian ngirim surat. Habis tinta printer kalian untuk bikin surat. Nggak usah lah, percuma. Ya, sedangkan partai yang sudah mendukungnya saja dari awal bisa mundur, apalagi Nasdem. Apalagi PKB yang pertama kali juga waktu Anies dideklarasikan PKS, mereka juga nggak terima. Terlalu kasar nanti kalau aku bilang. Itu dia. Ya. Jadi tolonglah dulu, itu mana Egy Sujana? Nggak didampingi kalian lagi sama si Refli Harun? Makanya aku bilang ya, jadi jangan kalian itu asal-asalan. Kalian kira gampang-gampang aja merubah keputusan dari partai. Oh, nggak begitu, ya kan? Ada deal-dealan yang lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Gitu. Ingat ya, demi kemajuan bangsa. Ini kalau bahasa premannya aku bilang ya, nggak didengar lagi kalian itu, udah tutup kuping orang itu.
Udah tutup kuping. Karena apa? Bagi mereka udah nggak ada lagi harganya Anies. Nah, ada. Nggak ada. Karena apa? Mereka pun juga merasa tidak dihargai oleh Anies. Gitu loh. Jadi makanya hargai orang supaya kita dihargai. Gitu. Hormati orang supaya kita dihormati. Ini kan tidak ada menghargai PKS. Maunya sebagai tanda penghormatan ya kan atas perjuangannya PKS. Dia harusnya mau. Ya, harusnya dia dengan rela hati menjadi kadernya PKS gitu loh. Jangan terlalu bangga. Ya kan, mau bikin partai sendiri bukannya ada uangmu. Kadang-kadang ini lah manusia ini udah nggak punya uang, nggak punya partai, nggak punya relasi, nggak punya jabatan, sok merasa punya masa. Masamu itu pun juga itu udah berkurang itu. Masih ingat kau waktu demo-demo orang itu panas-panasan kau main TikTok? Orang panas-panasan, kau nggak mau turun ke lapangan. Apa nggak mau isunya sama si Repli Harun? Udah, namamu Anies sudah nggak ada lagi di hati anak-anak muda ya. Sekarang itu kau sudah beralih profesi, udah beralih posisi menjadi ayah durhaka. Orang biasanya anak durhaka, ini bapaknya durhaka. Bayangkan kalian. Coba sekarang ini udah mau dekat pendaftaran. Coba ini logika ya. Kita berpikir dulu secara sehat ya. Berpikir dulu. Coba mana ada gerakan saat ini yang menyuarakan untuk tetap mempertahankan Anies? Tidak ada. Mana gelombang massa yang kemarin itu menggaung-gaungkan menggaung-gaungkan bahwasanya mereka itu butuh Anies. Mana nggak ada. Ya, kalau misalnya memang betul Anies dibutuhkan masyarakat Jakarta, kalau memang betul Anies itu diinginkan oleh masyarakat Jakarta untuk memimpin DKI Jakarta, begitu ada aroma bahwasannya ketiga partai ini, ya PKS, Nasdem dan juga PKB, mereka aroma bahwa akan mendekat kepada Kim sehingga akan terwujud Kim Plus, ya. Itu yang namanya relawan Anies itu, pendukungnya Anies itu harusnya mereka jeli, bikin gerakan dong. Jakarta Utara bikin gerakan, Jakarta Selatan bikin gerakan, Jakarta Timur bikin gerakan, Jakarta Barat bikin gerakan. Gerakan bahwasanya memang betul-betul kami menginginkan Anies untuk menjadi pemimpin kami di DKI Jakarta. Kalau seperti itu, partai pun yakin kan begitu. Iya juga ya, gelombang masanya Anies ini ternyata tidak berubah. Nah sekarang kan redup. Coba sekarang, pendaftaran terakhir tanggal 27. Sekarang tanggal berapa? Udah tanggal 11, berarti masih punya waktu sekitar 16 hari lagi. Ini waktu yang sangat singkat biar tahu. Ya tapi coba lihat mana nggak kedengaran kan, gaungnya aja nggak kedengaran. Ya ada gelombang di sana, ada masa di sini, ada asosiasi di sini, ada masa yang menamakan gerakan ini mendukung Anies. Nggak ada tuh. Makanya ya kenapa Anies itu seolah-olah besar namanya? Ya itu kan karena memang kemarin itu kerjaannya partai. Ya, dibikinlah propaganda atau dibikinlah sebuah iklan ya bahwasanya memang Anies itu namanya tinggi, nah elektabilitasnya tinggi, betul. Itu kerjaan di media sosial itu. Tapi coba lihat ketika kita di lapangan ya, sampai sekarang nggak tahu besok lusa ya kan. Kita lihat aja, kita tunggu aja dulu. Ada nggak gerakan ya yang mendesak beberapa partai pendukung Anies ini untuk tetap mencalonkan Anies. Tapi kan percuma juga kalau misalnya pun ada gerakan, tapi partai nggak mau tahu. Tetap nggak bisa jadi itu barang. Ya itu aja logikanya. Kan kita udah tahu kan bahwasannya selama ini ya sudah 2 kali pemilihan. Ya pilgub pertama, yang kedua pilpres ya kan. Gelombang massa itu kan memang gila-gilaan, apalagi 2017. Sekarang mana? Nggak kedengaran gitu loh. Tanya dulu sama kau, berharap sama siapa kau lagi? Mau nyemprang kau ke PDIP? Udah cukup kursinya. Sekalipun kau bergandengan maju kau sama Ibu Ketum, nggak bisa maju itu barang. Karena apa? Karena kursinya nggak cukup.
Kasihan kali aku ngeliat kau, bah. Mimpi apa kau tadi malam? Dari elektabilitas yang tinggi, bisa dilibas sampai nggak ada harga dirimu. Ngiri kali lah kayak gitu kan. Tapi itulah makanya aku bilang, ya kan. Jadi nanti tahun 2029, sebelum kau itu mau mencalonkan diri jadi presiden, ya, kalau bisa 3 tahun sebelum mencalonkan diri kau bikin dulu partai baru. Kalau misalnya contohnya repot, ya kan, ambillah partai yang apa itu? Partai apa yang kemarin itu? Negoro sama Partai Umat itu aja lah beli. Ya memang gimana mau dibilang lagi, harus punya partai, Wak. Ya kan, tapi tunggu dulu, uangmu ada nggak? Mendirikan partai itu nggak gampang, ya kan. Sama Bapak Prabowo Subianto itu, kok kira uangnya habis cuma 200.000? Waktu bikin partai pertama kali itu, nah kemana itu 10 miliar, 20 miliar itu? Gitu loh, ya kan. Tapi ya udahlah kalau kayak gitu ya. Jadi gimana pun juga nih, ya sabar-sabar lamang ya. Ya kalau memang nggak bisa kau naik tahun ini, ya tunggulah sampai tahun 2029. Ya perbanyaklah ibadah. Iya biar jangan gila kau. Nanti suntuk stres gila pula kau kan, sayang pula, ya kan. Nanti kayak si Amin Rais, kerjanya ngoceh-ngoceh, ya kan begitu. Ya, ngoceh aja terus dia tentang IKN. Ngoceh aja, ngoceh. Nampak kali ibadahnya kurang. Tapi kau jangan sakit hati sama aku ya, karena memang aku sebetulnya memang gimana ya, berat aku untuk mengatakannya. Ya, nggak mau aku sebetulnya mengangkat berita ini, masalah ini, ya kan. Cuman kasihan kali aku sama Jakarta itu aja ya. Aku sih nggak ada urusan karena KTP ku KTP Sumatera Utara. Tapi temannya mau dibilang, pemilihku banyak tinggal di Jakarta. Aku nggak mau aja aku melihat keluargaku yang di Jakarta itu sengsara untuk kedua kalinya. Iya betul itu betul. Nah, oke. Ya itulah dia ya. Jadi berpikir logis lah, itu penting. Jangan terlalu hidup di dunia halusinasi. Nah, itu dia. Baru jangan terlalu sombong ya. Jangan sombong. Sombong itu ingat kau ya. Ada pepatah Chinese mengatakan, Artinya itu sombongan adalah awal dari kehancuran. Nggak tahu aku tahu betul enggak yang aku bilang tadi. Itu dia. Jadi intinya itulah tadi bahasa Cina yang aku bilang tadi. Oke lah dulu ya. Salam Indonesia. Indonesia NKRI harga mati.